Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, di sini pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kekayaan alam. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen satu persatu. Nah, ada yang izin hari ini atau sakit? Oke, tidak ada ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya, adakah yang sudah belajar tentang kekayaan alam atau sudah pernah membaca tentang ilmu kekayaan alam? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Apakah sumber daya alam itu penting bagi kita manusia? Ya, sumber daya alam itu sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena sumber daya alam mereka berada di sekitar manusia dan manusia juga membutuhkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak hanya manusia, tapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan sumber daya alam. Jadi terjadi simbiosis mutualisme. Nah, sumber daya alam adalah sumber daya yang terdapat di bumi di sekitar manusia yang berbentuk biotik ataupun non-abiotik. Sumber daya alam memiliki beberapa jenis dan juga manfaat. Nah, jenis dari sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Lalu apa sih perbedaannya dari kedua sumber daya alam tersebut? Dua jenis sumber daya alam tadi memiliki manfaat untuk kehidupan manusia, ya kan? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang bersifat tidak bisa habis atau bisa memiliki siklus. Contohnya apa? Contohnya air. Air memiliki siklus dari adanya air hingga turun ke bumi dan akan menjadi air hujan. Nah, itu adalah contoh siklus yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sumber daya alam jenis ini dapat dikembangkan dan dibudidayakan. Apa sih yang dapat dibudidayakan? Dibudidayakan itu sama dengan dilestarikan, yaitu ada air, udara, tanah. Nah, itu kan bisa terjadi siklus atau regenerasi contohnya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi ada tumbuhan juga. Tumbuhan selain itu ada hewan juga yang dapat berkembang biak. Selain itu juga ada matahari. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika terus digunakan. Nah, sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya adalah bahan tambang seperti emas, perak, batu bara, tembaga, dan lainnya. Nah, itu adalah salah satu sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui. Maka, kalau sumber daya alamnya sulit untuk diperbaharui, jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan baik dan tidak boros atau serakah. Selanjutnya, apa sih manfaat dari sumber daya alam khususnya untuk manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan? Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Banyak hal yang kita dapat gunakan menggunakan bahan-bahan dari sumber daya alam. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi dan bahan bakar. Apa sih yang jadi bahan bakar? Ya, seperti gas alam dan minyak bumi. Itu adalah juga termasuk sumber daya alam tapi tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu terkadang harga bahan bakar bermotor itu
kadang naik kadang turun, mungkin ada fase yang naik turun juga. Selanjutnya sebagai pembangkit listrik seperti air, panas bumi, dan sinar matahari, atau biasanya ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selanjutnya manfaat sumber daya alam yang ketiga yaitu sebagai kebutuhan sandang atau pakaian, contohnya wool dan bulu domba. Dari apa sih wool itu? Ada yang tahu? Wool itu berasal dari ulat bulu itu. Nah, selanjutnya bulu domba atau sutra, wool sutra. Selanjutnya ada kebutuhan tempat tinggal, yaitu pohon yang dijadikan kosan atau perabotan rumah tangga. Ya, sumber daya alam ini adalah kayu. Kayu itu kalau lama-kelamaan juga akan habis jika sering terjadi penebangan, apalagi secara liar di hutan secara luas, itu juga akan merusak sumber daya kayu. Selanjutnya adalah penyuplai oksigen, yaitu tumbuhan. Manusia sangat membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi kalau tumbuhan semakin sedikit, berarti oksigennya juga semakin sedikit. Maka dari itu kita manusia harus bisa menciptakan oksigen dengan cara merawat bumi, dengan menanam tumbuhan, dengan merawat tanaman, dan lainnya. Selanjutnya ada sebagai cadangan devisa negara, contohnya seperti hasil tambang. Nah, sumber daya alam juga merupakan pemasok barang ekspor ke luar negeri yang jumlahnya lumayan banyak juga. Nah, selanjutnya ada dampak pengambilan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dengan baik, yaitu contohnya pemanasan global. Banyak sekali kegiatan pemanasan global yang sangat merugikan sumber daya alam. Contohnya adalah penebangan pohon tadi, penebangan pohon yang tidak penebangan pohon secara besar-besaran juga bisa merusak sumber daya. Selanjutnya memicu bencana alam. Jika sering terjadi pembuangan sampah di lingkungan sekitar dan tidak terawat, maka akan terjadi banjir. Selanjutnya hewan dan tanaman juga terancam. Selanjutnya sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbarui dan akan berkurang. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia juga harus bisa memanfaatkan dengan baik dan tidak boros. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya, apa sih sumber daya alam tadi? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang berupa biotik ataupun non-abiotik. Selanjutnya ada berapa jenis sumber daya? Ada 2, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan soal-soal yang ada di buku saja 1-10. Nanti kalau selesai kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dong mana semangatnya? Kelas 2A siap? Oke, semuanya sudah siap. Ibu akan mengakhiri dulu ya. Kita akan berjumpa di minggu depan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, elemen kekuatan dalam pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui game menjadikan peserta didik lebih tertarik pada materi, sehingga tumbuh rasa ingin tahu pada diri peserta didik akan ada. Selanjutnya yaitu elemen kelemahan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik sering gaduh, dan yang kedua itu kurangnya sarana dalam pembelajaran.